selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Pembina Rohis Ahnaf SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Purwokerto, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Armadani Anasahara dari kelas 10 MM1, dan teman saya Presti Duyana dari kelas 10 FKK1. Pada hari ini, kajian Ramadan dengan materi tajwid yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Jamalul Surur, MSI, dengan mengambil sumber dari kitab Hidayatus Syibyan. Bagi teman-teman semua, diharapkan menyimak sampai selesai kajian hari ini, yang nantinya akan ada pengumpulan hasil materi melalui link Google Form yang akan dibagikan oleh masing-masing guru agama dalam rangka penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik dengan format nama, strip, kelas, strip, pertanyaan, yang kemudian dikirim melalui kolom komentar. Marilah acara kajian pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Jamalul Surur, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah dikenalkan dengan apa yang disebut dengan makharijul huruf, kemudian masing-masing huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya, itu di mana tempat keluarnya atau makharijul hurufnya, dan bagaimana cara membunyikannya atau cara melafalkannya sudah kita praktekkan minggu yang lalu. Sekarang kita masuk pelajaran yaitu tajwid, yaitu ahkamun nunis sakinati wat tanwin, yaitu penjelasan tentang hukum nun mati atau tanwin. Saya akan membacakan ataupun mendefinisikan lalu contohnya biar cepat selesai dan simpel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lin nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tajini. Jika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada 4 hukumnya. Ada 4 hukum, yaitu fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Yang pertama adalah idhar. Idhar yaitu jika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi. Jika nun sukun atau tanwin ya,
bertemu dengan huruf-huruf khalqi, itu huruf idhar, atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang berjumlah ada 6 huruf. Ya, 6 huruf. 6 huruf itu hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Yaitu yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ya itu ha, kemudian yang berikutnya ghin dan kha ya. Ada juga yang menyebutnya alif ha ain ghin kha kha bisa ya, ini ada metode untuk menghafalkannya aja. Nah, contohnya sekarang yang paling pokok itu adalah contohnya. Anda bisa memberikan contoh dan bisa membaca dengan baik sesuai dengan tajwid, bisa melafalkannya. Bagaimana melafalkan membaca idhar? Contoh ya, yang nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Contohnya yaitu man amana, man amana. Ya, nanti silakan mungkin diedit, diberi infografisnya ya, tulisannya man amana. Man nun mati ketemu dengan alif, jadi man amana. Membacanya itu jelas, nggak boleh dengung, malah nggak boleh man amana, itu nggak boleh, tapi man amana. Yang kedua jannatin alfafa, ini tanwin bukan nun mati tapi tanwin. Jannatin alfafa, tidak boleh ada membaca jannatin alfafa, nggak boleh, tapi jannatin alfafa. Ini benar-benar kita. Yang kedua contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha ya. Tadi dengan hamzah, sekarang dengan ha. Yanhauna, yanhauna. Kemudian jurufin harin, misalnya ini dengan ketemu dengan ha. Berikutnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ain, ain. An'amta. Nah, contohnya an nun mati, nun sukun ketemu dengan ain, jadi an'amta. Nah, huruf idhar ini, idhar khalqi. Kemudian haqiqun alayya, tanwin haqiqun, qafnya ditanwin ketemu dengan ain, jadi bacanya haqiqun alayya. Nah, yang nomor 4 nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha. Contohnya yaitu yanhituna, enteng, yanhituna. Alimun hakim, alimun tanwin ketemu dengan ha, hakim, itu dibaca idhar atau jelas. Huruf idhar yang kelima yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ghain, ghain, ain titik 1, jadi ghain. Nah, contohnya fasayan riduna. Anda nggak boleh membaca fasayan riduna, tapi fasayan riduna. Ini ada nun mati dengan rin ya, jan riduna, atau alif munakib tadi udah kan yang rin. Fasayan riduna, kemudian aliman ghafura, tanwin ketemu rin, aliman ghafura. Dan yang nomor 6 yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan kha, ngeres kha. Contohnya liman khofa, bagi orang-orang yang takut ya. Yauma idzin khashi'ah, ini jelas tanwinnya, yauma idzin khashi'ah. Nggak boleh yauma idzin
nggak boleh. Yaumaidin khasilah. Oke. Kemudian hukum nun mati dan tanwin yang kedua yaitu yang disebut dengan idgham ya. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Nah, ini dalilnya ya. Yang kedua yaitu idgham. Idgham yaitu manakala nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang terhimpun dalam yarmaluna, itu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Itu digabung yarmaluna, itu namanya bacaan contoh-contoh huruf idgham. Nah, idgham itu sendiri dibagi menjadi dua. Itu yang pertama idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah. Idgham itu memasukkan, bi dengan gunnah itu mendengung. Jadi memasukkan atau melebur bi gunnah dengan mendengung. Ya, yang pertama idgham bil gunnah. Kapan disebut idgham bil gunnah? Itu bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang dikumpulkan dalam lafal yanmu, yanun, mim, wawu, yanmua, dan terjadi dalam dua kalimat. Nah, yang kedua idgham, pembagian idgham itu namanya idgham bila gunnah. Idgham itu masukkan bi dengan la gunnah, tidak dengan dengung. Nah, idgham bila gunnah yaitu bila nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Lam ro, ada dua, lam dengan ro. Ini idgham madhab idgham bila gunnah. Sekarang contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya. May yaqulu, may yaqulu. Yang kedua, contoh-contoh yang kedua, barqu yaj'aluna. Tadi yang pertama may yaqulu, asalnya man yaqulu. Kemudian komah. Contoh lagi yang kedua ini, barqu yaj'aluna. Tanwin ini barqun yaj'aluna karena tanwin. Kemudian yang berikutnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan nun, yaitu mim, mana'a, mim, mana'a. Nun mati ketemu mim, jadi idgham bil gunnah. Dan yang berikutnya contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan nun. Contohnya yaitu min nutfatin, min nutfah. Nun ketemu nun mati ketemu dengan nun mati ketemu nun. Jadi min nutfah. Yang kedua yauma idzin na'imah. Yauma idzin ditanwin ketemu dengan nun, jadi yauma idzin na'imah. Oke. Yang ketiga contoh bacaan idgham yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan wawu. Contoh miwalin, hisawatu walahu. Asalnya hisawatun walahu. Ini idgham bil gunnah. Yang berikutnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam. Nun mati atau tanwin bertemu dengan lam. Contohnya asalnya walakinlah, tetapi karena idgham bil gunnah jadi walakinlah. Asalnya walakinlah. Nulisnya harus betul, tulisannya walakinlah.
tapi membacanya walakin la. Oke. Yang berikutnya hudan lil muttaqin. Ini bukan mendetak tanwin. Hudan lil muttaqin. Itu bacaan bila gunah. Yang kedua, bacaan bila gunah yaitu nun mati atau tanwin ketemu dengan lam atau ro. Contohnya min rabbihim. Jadi ini mir rabbihim. Kemudian yang berikutnya min samaratir rizqa. Min apa tadi? Min samaratir rizqa. Makanya min samaratir rizqa. Tanwin tin rizqa. Kan dibaca tir rizqa. Samaratir rizqa. Ini bacaan-bacaan idgham bi gunah dan bila gunah. Yang yanmu itu bi gunah, yang lamro itu bacaan bila gunah. Bila gunah. Oke. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bil gunnah, yaitu ya nun mim bamu ya nuwa, terdapat dalam satu kalimat, maka itu tidak terjadi proses idghaman. Jadi harus lain kalimat. Kalau terjadi dalam satu kalimat itu tidak terjadi proses pengidghaman, tapi masih tetap harus dibaca idhar. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran, yaitu ad-dunya. Ini kan satu kata, dunya. Kudune kan nun mati ketemu ya, idgham bi gunah. Kudune bacanya dunya, gitu kan? Tetapi karena ini satu kalimat, satu kata, maka tidak perlu didengungkan atau diidghamkan, diidgham digunakan menjadi dunya, tapi tetap dunya. Nah, kemudian bunyanun, ya. Bunyanun tidak boleh bunyanun. Kemudian kinwanun tidak boleh kiwanun, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya sinwanun, tidak boleh siwanun. Demikianlah pembagian daripada idgham. Ada idgham bil gunnah, yanmu, ada idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro. Kalau ada nun mati atau tanwin ketemu dengan lam dan ro, itu jelas bacaan idgham bila gunnah. Sekian dulu ya kaji kita tentang tajwid. Sudah sampai pada hukum yang kedua, yaitu yang pertama tadi idhar, yang kedua idgham. Idgham. Ada idgham, ada idgham bi gunnah, dan ada idgham bila gunnah. Saya kira cukup sekian saja ya. Materi tajwid ini memang harus musyafahah. Afdalnya itu musyafahah. Apa itu musyafahah? Yaitu face to face. Ada pada depan lesannya. Jadi tahu gerakan mulutnya, gerakan lesannya, tahu. Nah, ini karena musim pandemi jadi secara virtual ya, secara online. Tapi tidak apalah, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita semuanya dan dalam memahami ilmu tajwid supaya membaca Qur'annya itu bagus ya, bagus. Oke, cukup sekian saja dulu ya, karena terlalu lama banyak yang ngechat, banyak yang bersula katanya jangan terlalu lama paketannya habis gitu. Nah, karena itu ini ada paling-paling 17 menit lebih ya, lebih sedikit. Saya kira cukupan. Kalau nonton YouTube terlalu lama memang bosan ya, tapi kalau paling-paling 15 menit ya,
apalagi 10 menit itu cepat dan tidak membosankan karena cepat rampung. Demikian kaji kita pada sesi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi dari narasumber kita. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui komentar YouTube akan dijawab pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.